Halo untuk teman-teman semuanya yang sedang menonton YouTube akun Duta Kota Denpasar. Hari ini kita akan membahas mengenai public speaking yang pastinya dengan orang yang sangat mumpuni di bidangnya. Dan hari ini juga kita akan membahas dan mengulik lagi lebih dalam mengenai bagaimana sih sebenarnya untuk menjadi persiapannya juga dan untuk menjadi Duta Kota Denpasar dalam segi public speaking, bagaimana di atas panggung, dan juga lainnya. Langsung saja kita sekarang akan berbincang bersama dengan Ibu Sri Sumahardani. Halo Ibu. Halo Wela. Apa kabar? Baik. Ibu apa kabar? Baik. Sehat ya. Sehat ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai public speaking dan kita akan mengulik lagi lebih dalam mengenai public speaking. Namun sebelumnya, Ibu Sri Sumahardani ini selaku profesional public speaker ya Ibu, yang sudah melintang sejak tahun berapa ya? Kalau artisnya sih dari kecil. Dari kecil. Tapi mulai public speaker profesional sekitar 6 tahun lalu. Wow, luar biasa. Dan sebenarnya Wela sih sudah mengenal Ibu dari 2004 ya. Udah lama sekali. Dan memang masih kecil. Dan apa ya, sudah akhirnya Wela mengetahui bahwa kalau misalnya menjadi seorang public speaker itu memang ternyata untuk masa-masa ke depan itu sangat berguna ya Ibu ya. Betul. Dan bukan memang hanya untuk berguna bagi kita aja, tapi lebih banyak lagi orang akan berguna hasil dari skill kita. Betul sekali. Nah, mungkin untuk awal kita akan membahas Ibu sebenarnya public speaking itu apa sih? Ya, ini ya, saya terutama terima kasih nih pada adik-adik Duta Endek ya sudah mengundang saya kembali walaupun tidak bertemu langsung ya, kan biasanya kita trainingnya tuh tidak bertemu langsung, tetapi saya bersyukur karena masih bisa bertemu dalam virtual seperti ini ya. Nah tentunya di Wela, kalau bicara tentang public speaking, ya apa sih public speaking gitu ya? Itu pertanyaan klasik sebenarnya ya. Jadi public speaking itu adalah sebenarnya kita kemampuan orang untuk berbicara di hadapan publik. Kalau di Wela kan tamatan komunikasi nih, kasih tahu ya, namanya kemampuan berkomunikasi itu kan ada dua, ada komunikasi personal sama komunikasi publik. Nah ini adalah kemampuan kita untuk berbicara di hadapan publik. Nah, tadi kita sudah mengetahui bagaimana public speaking itu, dan biasanya public speaking itu identik dengan kepercayaan diri, Bu. Betul. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri itu? Ya, ini biasanya memang pertanyaan ini adalah pertanyaan klasik lagi ya. Percaya diri itu sangat dihubungkan dengan public speaking. Ya, nah percaya diri kita khususnya kepada Duta Endek sekarang dimulai dari mental dulu, ya persiapan secara mental. Secara mental itu seperti apa? Yang pertama ya karena kita Duta Endek, mental kita harus mencintai Endek dulu. Betul. Ya jangan sampai kita nanti menjadi Duta Endek mau berbicara tentang Endek di publik tapi kita tidak cinta dengan Endek. Ya kayak saya lah artinya ya. Jadi sebenarnya kalau Duta Endek, saya ini cocok loh sebenarnya ikut jadi Duta Endek ya. Boleh. Karena setiap mengajar saya selalu memakai Endek. Boleh dilihat nanti di YouTube atau di konten-konten saya, selalu saya memakai Endek. Hanya ya 5% dari penampilan saya memakai batik. Baju lain tidak pernah. Jadi Endek atau batik-batik pun 5%. Jadi yang pertama mental. Yang kedua mentalnya adalah mental pemenang. Ya. Nah ya mental pemenang itu artinya bukan kita harus menjadi pemenang. Bukan. Mental pemenang itu lebih kepada kita akan totalitas untuk menjadi seorang Duta Endek. Nah totalitas itu tentunya nanti hubungannya dengan public speaking. Ya. Nah totalitas itu seperti apa? Yang pertama kita benar-benar harus tahu sebenarnya tujuan kita menjadi Duta Endek itu apa? Nah, itu dulu ya. Harus itu. Kalau kita nggak tahu nanti apa yang mau diomongin? Jadi mau kemana? Terus yang kedua, kalau kita benar-benar mempersiapkan mental, jangan hanya mengejar juara. Ya. Karena juara itu hanya bonusnya. Tetapi yang penting itu adalah prosesnya, kemudian tujuannya. Tujuannya pasti mulia dong, sampai didukung oleh wali kota dan sebagainya. Ini karena tujuan Duta Endek adalah mulia. Jadi yang pertama adalah mentalnya juara. Jangan hanya untuk ingin menjadi juara, tetapi kita bermental juara. Jadi kalau kita tidak juara gimana? Tidak apa-apa. Tapi yakin orang yang bermental juara itu pasti sudah menampilkan yang maksimal, yang terbaik dari apa yang dia miliki.
Betul. Dan gitu. seperti yang biasa juga ya Ibu ya, Iya, yang kita betul. di Dutandek Kota Denpasar biasa ungkapkan gitu. Iya. Juara itu hanya di atas panggung. Betul. Setelah itu kita semuanya sama dengan tujuan yang sama. Betul sekali. Jadi jangan sampai kita hanya mengejar juara. Biasanya orang yang bermental bukan juara, dia akan membenci orang yang juara. Betul, Gitu loh. betul. Aduh, aku nggak juara nih. Ada rasa Apa? iri. Dia tuh jelek padahal aku lebih baik dan sebagainya ya. Jadi bermental juara. Kalau orang lain lebih bagus daripada kita, ya memang itu bonusnya. Toh kita sudah menampilkan yang terbaik. Betul Gitu sekali. Karena ya. kadang-kadang kalau misalnya ada perbandingan, Ya. jadinya membandingkan diri sendiri dengan orang lain, adanya iri jadinya. Ya. Malah akhirnya nggak sehat ya. Padahal tujuannya kan bukan itu. Tujuannya bukan ya. itu. Nah itu jadi segi mental. Nah sekarang ke public speaking ya. Public speaking, orang biasanya baru mau berlatih ketika akan ada seperti ini nih. Betul. Nah, itu yang salah sebenarnya. Jadi saya kadang-kadang ada orang telepon, Bu Sri tolong diajarin dong apa public speaking. Kenapa? Besok saya mau jadi ini atau seminggu lagi saya jadi ini. Ya nggak bisa. Karena public speaking ini adalah bagaimana orang itu biasanya terbiasa apa yang dia lakukan sehari-hari akan muncul saat dia di hadapan publik. Gitu loh. Contoh nih, seumpama tidak pernah pakai hand gesture. Ngomongnya biasa aja, hei kamu mau kemana? Nah, itulah yang nanti akan keluar di atas panggung. Kebiasaan itu. Kebiasaannya umpamanya dia berbicaranya itu agak rengas gitu ya. Bahasa Balanya rengas tuh panik gitu ya. Nanti itu juga yang muncul. Nah, makanya public speaking harus dipersiapkan jauh-jauh hari, bahkan tanpa ada yang namanya pigeon-pigeon, tidak ada namanya pertandingan perlombaan, kita sudah belajar tentang public speaking. Kan tadi sudah bilang di Betul. kelas, Iya. presentasi, terus umpamanya kita akan mengadakan umpamanya event-event kecil gitu ya, itu semua pakai public speaking. Merupakan latihan ya untuk kita Betul, sebenarnya ya. latihan. Nah terus mumpung ada waktu nih khusus untuk acara Duta Andak nih mumpung ada waktu ya. Jadi yang pertama apa sih dilakukan? Latihan. Latihan di rumah tuh sebenarnya gampang, ada 4 caranya. Kalau di ilmu public speaking ada 4 cara untuk berlatih menjadi seorang public speaker yang baik. Nah public speaker ini biasanya banyak nih macamnya. Kalau saya biasanya lebih kepada menjadi pembicara yang menyenangkan. Nah ya, saya lebih ke sana biasanya. Jadi seorang public speaker banyak. Tapi kalau saya khusus untuk di Sri Sumardani Academy, saya memberikan bagaimana menjadi seorang public speaker yang menyenangkan. Ya, latihannya ada 4. Ya latihannya ada 4. Ini di rumah dilakukan. Bisa nanti mulai sekarang nih. Oh iya, Ada-ada ya dari sekarang mulai dilatih ya. Yang pertama, latihan membaca cepat. Nah ya, membaca cepat itu gimana? Ya secepat-cepatnya membaca. Ada range-nya nanti. Berapa kata dalam semenit ya. Biasanya saya kalau melatih 114 kata dalam 30 detik. Nah, jadi setengah menit. Belajar membaca yang cepat. Gunanya untuk apa belajar membaca cepat? Agar biasanya kita belibet kalau bicara. Iya, betul. Ya kecuali bicaranya pelan. Bapak Ibu semuanya hari ini. Nah public speaker seperti ini udah gak dipakai lagi sekarang kan. Nah sekarang harus lebih cepat. Ya lebih cepat caranya biar gak belibet harus latihan membaca cepat. Ya itu latihan yang pertama ya. Jadi baca cepat secepat-cepatnya tapi jangan secepat-cepatnya seorang yang di sebelah kita gak ngerti gitu ya. Bahaya Jadi juga cepat tuh. dan juga jelas. Iya gitu. betul. Nah di sana juga kita akan berlatih pernafasan. Coba kalau kita baca cepat, pernafasan tidak bagus, ngos-ngosan kita nanti ya. Oke yang pertama baca cepat. Latihan yang kedua adalah membaca puisi. Nah, kenapa harus kita latihan baca puisi menjadi seorang public speaker? Tentunya dengan membaca puisi kita akan belajar ekspresi. Nggak ada orang baca puisi tanpa ekspresi ya enggak? Ya, ibu, oh ibuku, aku cinta padamu gitu. Nggak ada ya. Jadi belajar ekspresi. Nah selain belajar ekspresi, membaca puisi juga kita belajar irama. Ya, irama naik, turun dan sebagainya. Itu latihan kedua. Latihan yang ketiga, nah ini latihan bernyanyi. Wow, gitu. Apa Terus hubungannya banyak- dengan bernyanyi? Tentang Bu Sri ini penyanyi gitu ya. Semua banyak yang tanya tuh, loh kok ada bernyanyinya Bu? Apakah selalu orang yang public speakernya bagus itu penyanyi? Tidak selalu, tetapi orang akan lebih mudah ketika dia seorang penyanyi terus menjadi seorang public speaker. Lebih mudah dia, karena teorinya hampir mirip.
Nah, kenapa harus bernyanyi? Latihan bernyanyi. Karena dalam latihan bernyanyi kita akan belajar yang namanya tempo. Sebagus apapun orang itu bernyanyi, penyanyi itu kalau tidak mengenal tempo, berantakan. Nah, sama dengan berbicara. Berbicara tuh ada temponya, ya. Jangan sampai kita udah gitu nang. Nah, itu harus ada temponya. Tak tak tak, itu ada latihannya, ya. Nah, yang terakhir, latihan terakhir adalah bercerita. Latihan bercerita. Storytelling. Nah, kenapa kita latihan bercerita? Karena public speaker yang baik itu runut bicaranya. Jangan sampai kita bicaranya A, Z, B, X, kemudian M, N dan sebagainya. Tapi harus A, B, C, D, E, F. Runut. Nah, 4 latihan inilah yang adik-adik bisa lakukan nanti sebelum terjun langsung nanti sebagai duta endek. Oke, berarti kita benar-benar waktunya tepat banget untuk nge-share tentang public speaking Ya, ini betul, sekarang betul. karena memang bisa menjadi bekal teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri lebih matang lagi untuk pemilihan di tahun selanjutnya. Betul. Nah, sebagai informasi nih, Ibu Sri Sumardani ini pernah memberikan pelatihan di Duta Kota Denpasar tahun 2016 ya saat itu ya. 16, 3 kali kayaknya. Iya, lumayan banyak juga dan kita semuanya sudah mempraktekkan tentang apapun yang sudah diberikan oleh Ibu Sri Sumardani. Nah, dari yang sudah selama ini Ibu lewati bersama kita juga melatih Duta Kota Denpasar, apa sih penyakitnya kita yang baru belajar public speaking ini apa aja biasanya? Nah, ini penting sekali nih, penyakit Bang. Ini loh. Penyakit. Kalau tagline saya kan salam senyum gitu ya kalau lagi sang penyihir. Nah, jadi public speaker khususnya nih untuk adik-adik duta endek nanti, belajarlah tersenyum. Nah, kalau tersenyum mungkin semua orang udah tahu ya tersenyum seperti ini. Tetapi karena ini khusus kita berbicara tentang public speaking, bagaimana kita bisa berbicara sambil tersenyum. Ini biasanya penyakitnya. Susah. Nah, biasanya gimana? Kalau perkenalan coba Bella, perkenalan pokoknya. Perkenalkan, nama saya Putuela Acukayanti. Udah kayak kaku gitu. Saya perkenalkan, nama saya Sri Sumahardani, asal dari Singaraja. Nah, baru senyum kan? Iya. Biasanya baru senyumnya itu di akhir. Iya, jadi antara senyum dan berbicara itu dipisah. Padahal untuk sebagai duta, untuk sebagai ambasador yang mewakili, itu harus benar-benar dia bisa berbicara sambil tersenyum. Caranya gampang ya, jadi dari sekarang tangannya biasanya saya suruh gerak begini, kemudian belajar bicara sambil tersenyum. Belajar bicara sambil tersenyum. Belajar terus berulang-ulang dengan kata-kata itu saja. Bisa nggak kita seperti itu? Biasanya ada nih keluhannya, Bu Sri apa? Capek gitu. Iya bener. Harus senyum terus. Iya, tersenyum terus capek. Itulah yang bagus. Jadi kalau lama-lama jadi awet muda wajahnya, terbiasa ya. Seperti itu. Selain itu, kira-kira ada nggak lagi penyakit yang baru didapatkan di saat belajar public speaking? Nah, biasanya nih, ketika orang baru belajar public speaking, terus langsung mereka itu harus di panggung, nah kesalahannya mereka pasti lupa. Nah, ya kan, blank seperti tadi karena groginya blank. Sebenarnya untuk menghindari rasa grogi banyak cara. Banyak caranya, ada teori namanya just one click. Ada teman-teman pasti udah tahu yang di Duta Endek. Ada yang namanya ubah fokus, prepare and practice, kemudian visualize dan sebagainya ya. Tetapi ada satu hal yang bisa dipakai dan ini biasanya gampang sekali untuk dipelajari. Jadi orang itu biasanya malas untuk menulis. Nah ya, public speaker malas untuk menulis. Kalau mau menjadi seorang public speaker yang baik, tulis dulu apa yang mau dibicarakan. Apa yang mau dibicarakan? Tulis, setelah tulis baca. Nah itulah yang nanti biasanya kan visi misi kan itu. Apa sih visi misimu menjadi? Nah itu tulis aja dulu. Jangan ini aja dipakai. Tapi menulis, belajar menulis. Setelah ditulis dibaca. Nah setelah itu baru kita latihan. Nah itu yang penting ya. Nah terus bagaimana Bu? Saya suka nah, itu kayak sering Itu kan penyakit ya. yang paling sering. Udah mengenal gitu ya. Yang pertama dia pasti menghafal. Orang menghafal biasanya nya banyak sekali karena hafalannya blank. Ya. Nah, bagaimana caranya jangan dihafal tapi dipahami apa yang akan kita sampaikan. Dengan pemahaman itu kita akan lebih bebas untuk mengeluarkan kata-kata. Gitu loh. Ya enggak?
Ya, bebas mengeluarkan kata-kata karena kita memahami. Memahami karena apa? Karena kita menulis. Menulis karena apa? Karena kita membaca. Nah, itu ada rentetannya, semua rantainya ada. Ya, jadi ketika supaya nggak ya pahami, artinya akan keluar kata-kata yang berbeda. Nah, nya gimana kalau sudah terkadang ini keluar gitu atau gitu, tutup mulutnya. Nah, ya, jadi biasanya kita bilang tuh karena mulutnya kebuka. Kebuka kan, tutup mulutnya, langsung cari kata-kata yang lain. Ya, jangan sampai kita mengingat-ingat hal yang sudah kita lupakan, itu sangat berbahaya. Kalau nanti sudah di atas panggung, depan panggung gitu. Dan ya. biasanya semua itu juga terbiasa karena kita Betul. sudah sering berlatih ya Ibu ya. Betul. Tidak bisa Nggak hanya bisa. 1 kali 2 kali. Makanya kenapa Iya, juga iya. kita di Duta Kota Denpasar untuk pembekalannya selama 1 bulan. Iya, betul, Karena betul, memang betul. untuk teman-teman semuanya yang mungkin belum Iya. terbiasa dengan public speaking, kita harus genjot mereka Ya, untuk bisa. latihan. Jangan besok mau manggung baru latihan. Kalau mau les boleh. Iya. Ya, umpamanya lagi seminggu ada perhelatan gitu, umpamanya saya mau les bisa ya silahkan. Iya. Dipoles tapi itu Dipoles. bukan mulai dari nol. Karena kalau dari nol kita akan bicaranya dari nol untuk komunikasi seperti kata-kata, Kata-kata, nada iya. suara, gestur. Nah itu penting sekali. Nah belajarnya tuh nggak bisa sekejap. Betul. Kata-kata contohnya, bagaimana? Nggak punya vocabulary, gimana Iya. mau ngomongnya lancar? Nah, kenapa ngomong orang apa? bisa? Iya, bagaimana orang tuh bisa vocabulary-nya banyak? Ya karena dia senang baca, senang ngomong. Nah itu harus dibiasakan. Nada suara, seperti biasa umpamanya ngomongnya bla 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 do kalau nada ya Iya. do terus gimana nanti setelah di panggung dia bisa do re mi fa sol la si do ya. Betul. Nah nada suara itu juga harus ditekan. Jadi latihannya umpamanya saya Duta Endek Kota Denpasar, gitu. Atau saya Duta Endek Kota Denpasar, atau saya Duta Endek Kota Denpasar. Tergantung mana yang akan. Penekanannya. Iya, itu nada suara. Dan gestur. Nah, gestur ini ada 3. Ekspresi, kemudian hand gesture dan body moving. Nah, jadi ekspresinya bagaimana? Dari mata, pandangannya harus kemana? Bagaimana kita kontak dengan para audiens? Kemudian juga ekspresi, kalau memang kata-katanya semangat, harus semangat wajahnya. Kalau bersedih, ininya juga harus bersedih. Gestur, body moving itu bagaimana? Apakah kita harus ke sana aja atau kaku dan sebagainya? Nah itu juga harus dipelajari. Nah, tadi sudah membahas mengenai gestur. Ya. Ibu, seberapa penting sebenarnya gestur untuk kita berada di atas panggung? Apalagi kan kita misalnya mendapatkan pertanyaan, lalu kita bagaimana cara menjawab hingga sampai menggunakan gestur seperti apa yang harusnya di atas panggung? Oke ya, berbicara tentang gestur dari ilmu komunikasi pasti Dewela udah tahu ya 55% menentukan keberhasilan orang itu ya. Betul. Untuk berbicara menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah kita gunakan gestur ini, tentunya yang pertama adalah gesturnya adalah gestur yang antusias. Ketika ada orang bertanya, kita harus gestur antusias. Gestur antusias itu salah satunya adalah mencondongkan ya, kemudian semangat. Terus ya, nggak matanya bungkuk nggak ya. bungkuk. Bungkuk itu biasanya identik dengan takut. Nah ini yang namanya teori just one click. Nah bagaimana caranya agar kita lebih percaya diri, larinya ke sana teorinya. Bagaimana gerakan itulah yang mempengaruhi perasaan. Oke, berarti dari gestur itu sebenarnya bisa mempengaruhi Iya, mempengaruhi kita. perasaan. Mau perasaannya berani, gesturnya dirubah dulu. Bukan perasaan yang mempengaruhi gestur. Kalau sekarang sehari-hari kan biasanya seperti itu. Iya, betul. Perasaan sedih pasti Dewela. Sedih juga. Ya. Perasaan senang pasti gesturnya gitu ya. Jadi kalau di public speaking ada namanya teori itu just one click. Rubah. Jadi sebenarnya gesturlah yang akan membawa perasaan kita. Nah, gitu. Betul. Tapi memang ternyata untuk di kepala pribadi ya dan mungkin untuk teman-teman Dutandak juga yang lainnya yang sudah belajar public speaking sangat-sangat berpengaruh dan sangat merubah Iya. kita kalau misalnya dari gestur sudah berubah gitu. Kadang kalau misalnya dulu nih masih aja kayak gini gitu, masih aja kayak gini. Tapi semenjak sekarang kayak udah mulai belajar public speaking, Iya. oh oke, untuk posisi duduk seperti ini nih. Iya, Kayak gitu betul, sangat-sangat berpengaruh ya ternyata. Berpengaruh sekali. Nah, orang kadang-kadang seperti ini ya. Ilmu public speaking itu diidentikan juga dengan gestur duduk, berdiri. Sebenarnya beda, ilmunya beda. Kalau saya cara duduk yang baik, kemudian berjalan itu lebih kepada great personality. Kalau great personality itu biasanya ada 3 ya. Pertama adalah dari inner, yang kedua itu adalah
dari gestur, nah yang ketiga ini dari grooming. Gitu. Jadi 3 ini yang dipelajari di grit personality. Ini hubungannya dengan public speaking. Public speaking adalah mempelajari juga grit personality. Nah, kembali lagi di gestur itu bagaimana cara duduk, bagaimana cara berdiri, bagaimana cara berjalan, bagaimana bersalaman ya, karena kalau sekarang kan nggak boleh ya. Tapi salaman itu pertanda kita sebenarnya apakah orang yang meyakinkan atau tidak meyakinkan itu ada di grit personality. Nah, gitu, seberapa berpengaruhnya antara grit personality itu dengan kita ada di atas panggung? Apakah personality kita dulu harus yang dirubah untuk bisa tampil dengan baik di atas panggung atau bagaimana? Nah, ini juga pertanyaan yang luar biasa ya. Artinya gini Dewela, orang kalau dia akan berbicara di hadapan publik, itu biasanya auranya akan terlihat dari innernya. Itu yang pertama. Jadi begini, public speaker yang bagus itu adalah apa yang dia katakan, itu yang dia kerjakan. Gitu seumpama nih, kalian semua di sini harus mencintai endek. Nah itu seumpama dia berbicara seperti itu. Atau saya akan membawa endek ini ke internasional. Nah kalau dalam hatinya dia tidak suka endek, itu tidak bisa. Jadi kembali lagi ya, aura itu ada dalam diri kita sendiri. Jadi apa yang kita bicarakan itu yang kita lakukan, menjadi seorang public speaker itu akan jauh lebih berhasil. Ya makanya dari sekarang persiapkan apa yang nanti dikatakan itu dikerjakan dulu gitu ya. Nah dalam menjadi public speaker sebenarnya ada 7 nilai performa yang harus dimiliki. 7 nilai performa, biasanya ini yang saya dasar untuk menjadi bagus tampilan public speaker tuh 7 ini harus dimiliki. Salah satunya adalah keikhlasan. Ya, kesederhanaan, keikhlasan, kesungguhan, keramahan. Nah, itu penting itu, ya. Betul. Menjadi Harus ramah. Iya, menjadi public speaker jangan hanya ramah di atas panggung. Turun panggung hilang ramahnya. Nah, enggak bisa, itu namanya nilai performa, ada itu 7. Ya. Kalau mau lengkap nih kan cuma sebentar Iya, ya. betul. Silakan di YouTube saya. Oh iya, Ada bisa langsung ke 23 tayangan video khusus membahas tentang public speaking. Nama YouTube-nya apa? Sri Sri Sumahardani. Bisa nanti juga dicek ya. Iya. Tapi kalau misal untuk di sini kita khusus untuk membahas yang ada di Duta Iya, Andek, yang ada yang persiapan untuk persiapan Duta untuk Andek. Duta Andek. Nah, selain tadi sudah kita membahas masalah gestur, masalah grit personality dan segala macamnya. Mungkin dari Ibu sendiri kan juga melatih kita untuk bagaimana cara memperkenalkan diri di atas panggung, karena kita ada sesi di mana kita memperkenalkan nama dan juga sekolah atau dari mana asalnya kita di atas panggung di saat pembukaan Duta Andek Kota Denpasar. Nah, Ibu dari sana tuh banyak nggak ya yang dirubah dari teman-teman? Kan selama ini sudah banyak nih orang-orang baru yang baru belajar public speaking. Dari kita belajar mengenai perkenalan diri itu apa aja sih yang harus dirubah? Iya betul, biasanya saya Duta Andek melatih sampai perkenalan dirinya sampai perkenalan diri. Yang pertama gini, penyakit lagi ya, penyakitnya biasanya begini. Orang grogi mau berbicara di hadapan banyak orang, mau perkenalan, biasanya pengen cepet-cepet selesai, betul nggak? Kan udah ngalami ya. Aduh gimana caranya biar cepet ngomong, cepet selesai. Akan terlihat, tenang harusnya. Tenang ya, jadi pertama kalau jalan pasti sudah diajarkan kan dengan ini. Kemudian yang pertama itu pastikan mic ini berfungsi dengan baik. Artinya jangan sampai mic itu di sini atau mic-nya di sini. Kalau mic-nya di bawah kita akan nunduk, kalau mic-nya di atas kita akan begini. Ya, fungsikan mic ini dengan baik. Ya, jadi jaraknya harus pas dengan mulut kita. Kalau sebelumnya umpamanya agak tinggian ya rendahkan ya. Kalau ini teman kita yang duluan manggung lebih rendah kita naikkan, itu yang pertama. Yang kedua kembali lagi, waktu perkenalan harus antusias, semangat, ya gesturnya terutama, ya. Nah kemudian berbicaranya sambil tersenyum, ya. Jangan lupa tersenyum. Karena dengan tersenyum ya itu groginya akan berkurang, bahkan hilang. Ya, jadi perkenalan gimana biasanya perkenalan? Saya Wela Asyuka dari ini nih. Sambil tersenyum. Ya, sambil tersenyum. Kemudian akhiri angkat nadanya ketika di akhir. Ya, pokoknya akhirnya apa? Duta Andek Kota Denpasar. Nah, Duta Andek Kota Denpasar. Jangan seperti itu. Duta Andek Kota Denpasar. Baik gestur ataupun nada suaranya langsung menuju puncaknya. Ini akan membawa tepuk tangan. Kita kan ingin ditepuk tangani dengan audiens nih biar menarik ya. Jadi bawa nada itu
naik nadanya biar ada orang untuk bertepuk tangan. Iya. Selain itu mungkin ada lagi Ibu, kan ada cara menjawab. betul. Nah, kira-kira bagaimana tips dan triknya untuk menjawab pertanyaan, apalagi biasanya nih pertanyaan kita kan ada dari Ibu Wali, Iya, ada betul, dari Pak betul. Wali Kota, dan pertanyaan itu kadang-kadang agak tegang jadinya, sampai blank mau jawab apa. Nah itu kira-kira bagaimana? Nah ini ya, padahal sesi tanya jawab itu adalah nilai mutlak ya, nilai yang membuat kemenangan ya. Nah yang pertama, ketika ada orang bertanya ya, kita itu harus antusias dengan pertanyaannya. Banyak nih orang ketika ada orang bertanya, kita sendiri sebagai peserta itu tidak suka dengan pertanyaannya. Iya kan? Langsung wajahnya langsung berbeda. Harusnya apapun pertanyaan juri, kita harus senang menyambutnya. Mau otak ini biarkan berpikir itu sulit, itu mau jawab apa, tapi kita harus senang dengan pertanyaan orang. Jangan sampai, aduh sulit banget sih pertanyaan, jangan sampai gitu ya. Jadi kita harus positive thinking dulu, bahwa pertanyaannya akan gampang saya untuk menjawabnya. Itu yang pertama ya, ketika sesi tanya menjawab. Yang kedua tentu ucapkan terima kasih ya. Sudah diberi pertanyaan, terima kasih. Dan kalau boleh, enggak tahu saya sistemnya di sana, diulangi pertanyaan intinya. Biar tidak salah. Umpamanya, menurut Anda bagaimana Kota Denpasar ini untuk melestarikan endek untuk tahun kedepannya gitu seumpama. Nah kita terima kasih Ibu, umpamanya siapa Ibu juri atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Ibu tentang titik. Nah itu jadi menyambungkan, biasanya orang bisa menjawab ketika pertanyaan itu diulang. Nah kalau semuanya salah kan, oh bukan gitu maksudnya kan gitu. Siapa tahu nanti mic-nya kurang bagus dan sebagainya ya. Jadi kita ulangi pertanyaan tersebut. Dan yang ketiga jawab dengan mantap, yakin ya. Orang yang berbicara baik itu adalah meyakinkan orang lain. Jadi ketika jawab jangan ragu-ragu. Menurut saya, wah itu ragu-ragu ya. Jadi harus benar-benar yakin. Inilah jawaban terbaik yang keluar dari diri saya. Gitu ya. Dan seperti biasa ya, itu harus dilatih lagi dan kita Dilatih. benar-benar harus belajar. Mental. Nah, Itu yang nomor apapun satu. latihannya, kalau mentalnya tidak baik, itu akan berpengaruh terhadap penampilan kita di panggung. Kita sebagai public speaker itu harus mengambil perhatian Ya, audiens. betul. Nah di saat audiens itu merasa jenuh dengan kita, itu bagaimana tipsnya? Oke ya, jenuh. Orang atau audiens jenuh itu karena apa? Kan gitu kan banyak tuh. Satu, kontennya nggak menarik. Dua, caranya menyampaikan tidak menarik. Yang ketiga, performanya dia secara fisik tidak menarik, kan gitu. Ya, ada 3 hal sebenarnya orang sebagai public speaker mau didengarkan. Ada 3. Ya, saya sebutkan biasanya itu adalah segitiga public speaking. Yang pertama adalah konten. Kalau kontennya menarik, orangnya siapa saja, bagaimana cara menyampainya, bagaimana saja, pasti akan didengarkan oleh orang lain. Contoh nih umpamanya, perkembangan COVID-19 di desa ini. Umpamanya kita tinggal di sana, dengerin pasti. Padahal yang nyampaikan tidak bagus, kemudian orangnya menyampaikan juga kita tidak kenal, tidak bagus gitu ya. Yang kedua adalah sayanya nih siapa. Nah kalau saya ini adalah orangnya sudah dikenal, pejabat, tokoh masyarakat, atau duta endek yang sudah punya nama, orang mungkin mau dengerin. Nah yang ketiga ini adalah caranya, delivernya, cara penyampaiannya. Nah kejenuhan lebih banyak ke cara penyampaiannya. Nah ya, bagaimana sih cara menyampaikan biar tidak jenuh? Salah satunya adalah nada suaranya jangan datar ya. Kemudian yang kedua biasanya jangan terlalu serius. Ya, orang akan jenuh kalau kita berbicara terlalu serius dan tidak semangat. Nah ya, lesu, letih, lemah ya 3L. Harus Betul. semangat. Dengan semangat inilah orang tidak akan jenuh apa yang kita katakan. Jadi lebih excited Iya mendengarnya. betul ya. Jadi kita harus bersemangat seolah-olah ya kita ini menjadi bintangnya di hadapan mereka. Gitu. Betul. Ya. Nah, mungkin tadi sudah banyak sekali kita bahas Ibu. Mungkin terakhir aja dari Ibu ya, Sri silakan, Suhardani, tips dan trik untuk
kita sebagai Duta Anda Kota Denpasar maupun untuk calon-calon kita, calon-calon Duta Anda Kota Denpasar Ya. untuk menjadi public speaker yang baik walaupun mungkin tidak menjadikan ini sebagai profesi ya Ibu ya. Betul, Tapi betul. kita harus punya bekal. Nah, apa saja bekal yang akan Ibu berikan untuk kita Duta Anda Kota Denpasar dan calon-calon Duta Anda Kota Denpasar? Oke ya. Nah ini bekal yang paling penting. Satu, niatkan dulu untuk berbagi. Seorang public speaker itu berniat untuk membagikan ilmunya, membagikan pengalamannya, sharing. Kalau niat itu sudah ada, biasanya dia akan mengalir bicaranya. Ya, jadi niatkan dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, persiapkan secara knowledge. Orang yang knowledge-nya banyak, pengalamannya banyak, itu akan lebih mudah untuk sharing, bercerita kepada orang lain. Ya, yang kedua. Yang ketiga, perbanyak membaca. Ya, semakin banyak kita membaca, semakin banyak hal-hal yang bisa kita sharingkan kepada orang lain. Jadi ketiga ini ya, kalau penampilan itu jelas harus ya, tapi ketiga ini niat. Kemudian yang kedua, knowledge. Ya, knowledge kita harus penuhin dengan cara apapun, belajar dari banyak orang atau pengalaman juga. Dan yang ketiga adalah membaca. Tentu yang terakhir latihan. Jangan lupa untuk selalu mempraktekkan itu Iya, terus betul. menerus ya. Latihannya harus sesering mungkin. Harus sesering Nah, pertanyaan seperti ini, apakah Bu Sri latihan? Pasti gitu ya. Iya, betul. Latihan. Saya pasti latihan, apalagi materinya baru latihan. Karena dengan latihan itu kita bisa sharing, kita bisa meredam mana yang bagus, kita explore, mana yang oh ini kurang bagus nih disampaikan, kita kurangin. Dan lebih percaya diri loh. Semakin banyak kita latihan, kita akan jauh lebih percaya diri. Dan semakin mempersiapkan diri dengan Betul matang. sekali. Oke, terima kasih Bu Sri Sumardani. Sama-sama, Dewi. Informasinya dan bincang-bincang kita hari ini sangat-sangat berkesan dan juga sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mempersiapkan diri menjadi calon Duta Anda Kota Denpasar. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya dengan pembicara dan narasumber yang mumpuni di bidangnya juga. Dan kita akan bahas tuntas mengenai Duta Anda Kota Denpasar. Terima kasih.